Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, orang tua serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan untuk mengawali aktivitas kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mempunyai kerajaan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dalam setiap aktivitas kami semalam telah berlalu, dan pada pagi yang indah ini mengawali aktivitas kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Api setiap kami sehingga kami dapat memperlakukan firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami, tolong kami hingga kami dapat setia mendengarkan dan melakukan firman. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk melakukan firman kebenaran-Mu. Amin. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan, Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diam daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita akan merenungkan di bawah sorotan satu tema, kesetiaan. Kesetiaan merupakan hal yang paling berharga. Mengapa? Karena kesetiaan sulit untuk dibayar dengan uang. Sulit dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam sebuah hubungan yang sangat diperlukan adalah kesetiaan. Baik itu hubungan dalam rumah tangga, pertemanan, pekerjaan, dan hubungan antar lawan jenis. Kita harus mampu menunjukkan kesetiaan kita lewat tindakan, bukan hanya dengan perkataan. Sebab banyak orang mengatakan ia setia tetapi tidak mampu melakukannya. Kesetiaan memang sangat mahal. Untuk itu, milikilah kesetiaan dalam hidup kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kesetiaan seorang pelayan terhadap tuannya diperlihatkan dalam pembacaan kita oleh kisah Elisa. Setelah Nabi Elia mengurapi Elisa bin Shafat menjadi nabi yang akan menggantikannya, maka Elisa mengikuti Elia kemanapun ia pergi sampai akhir pelayanan Elia sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika tiba waktunya, Tuhan menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Tetapi Elisa tetap setia mengikutinya.
Peristiwa kenaikan Elia ke sorga dalam badai angin sudah diketahui oleh nabi-nabi, baik yang ada di Betel maupun yang ada di Yeriko, sehingga para nabi memberitahukan hal itu kepada Elisa bahwa Elia akan terangkat ke sorga. Ada 2 kali kalimat Elisa mengatakan, "Aku tahu demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Elisa juga tahu bahwa Elia akan terangkat ke sorga. Orang tua yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari kisah Elia kita dapat melihat kesetiaan yang ditunjukkan oleh Elisa sebagai pelayan yang baik, yang tak pernah meninggalkan Elia dalam keadaan apapun. Pun juga dalam pelayanan kita di masa saat ini, kita membutuhkan kesetiaan yang berkenan kepadanya. Mungkin banyak hal yang menggoda kita untuk tidak setia di hadapan Tuhan, baik itu berupa hal-hal duniawi yang kita sering lakukan atau kecemaran, tetapi kesetiaan dalam pelayanan itu sangat penting. Kesetiaan dalam pelayanan harus ada dalam diri kita, sehingga untuk mempertahankan kesetiaan itu sampai akhir hidup kita, Tuhan melihat seberapa setianya kita dalam menjadi seorang pelayannya. Dan menjadi pelayan Tuhan bukan tidak hanya menjadi seorang pendeta, majelis, ataupun guru sekolah minggu, ataupun pelayan firman, melainkan dalam kehidupan kita dapat menampakkan kesetiaan kita dengan iman kepada Yesus Kristus dan terlebih melakukan segala perintahnya. Itulah kesetiaan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita memiliki kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, agar kita dapat melihat seberapa besar kesetiaan kita kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita dalam menjalani dan mengawali hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapak, Ibu, dan kami semua bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Semalam telah berlalu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, dan pun terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk tetap setia dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar dan tolong kami untuk melakukan dan memperlakukan firman kebenaran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan pun ya Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami, tetapi kami tahu bahwa kami tak dapat berbuat apa-apa, dan kami mohon untuk Tuhan terus melindungi, memberkati kami, hingga kami dapat melalui hari-hari dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan juga datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, jamah sakit penyakit yang ia rasa sakit, sehingga kesembuhan yang ia harapkan itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa apa yang saudara kami harapkan dapat terjadi. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk setiap kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak. Tuhan berkati setiap kami hingga kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing. Itu semua berkat dan pertolongan-Mu saja. Bapa di sorga, mengawali aktivitas kami percaya Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, bukan kehendak kami yang menjadi. Dalam Kristus Yesus itulah Tuhan kami. Amin.